Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini Admin akan mereview chapter 1018. Tidak disangka-sangka, pada chapter kali ini Jinbe menemukan teknik barunya dalam menghadapi Usu. Dan sepertinya prediksi kemenangan pasukan aliansi Luffy menemukan titik terang berkat bantuan pasukan utama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Sedikit disclaimer, Admin mau mengingatkan untuk nakama yang tidak mengikuti manganya. Di video kali ini terdapat spoiler yang akan Admin jelaskan yang belum ada di animenya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Pada chapter kali ini, terdapat berbagai hal yang menarik di dalamnya. Hal yang paling menarik perhatian Admin adalah pengungkapan fakta menarik mengenai Usu pada akhir bagiannya. Adapun hal menarik pertama pada chapter terbaru ini adalah CP0 menyadari jika Kaido akan kalah. Dengan perpindahan aliansi sebagian besar Pleasure serta Gifters membuat situasi perlahan menjadi berubah. Mereka berkhianat ke pihak aliansi Luffy berkat adanya Kibi Dango. Para anggota CP0 menyadari jika pasukan aliansi mampu menghancurkan mereka. Menurut perhitungan mereka, kelompok bajak laut binatang buah sudah menurun dari 30.000 pasukan menjadi 10.000 pasukan. Jika kemudian berbagai korban jiwa dari kelompok mereka dihitung, maka kelompok bis saat ini kemungkinan memiliki 16.000 pasukan. Di sisi yang lain, kelompok aliansi topi jerami saat ini memiliki 9.000 pasukan. Dengan kata lain, perbandingan antara kedua kubu adalah 16-9. Dan menurut mereka, jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin jika kemudian pasukan aliansi akan memenangkan pertempuran epik ini. Kemudian, karakter Usu bisa saja menjadi bentuk ancaman untuk pemerintah yang ada. Rupanya Usu sendiri dulunya merupakan bagian dari pemerintah dunia. Ia merupakan salah satu anggota dari kelompok yang bernama CP9. Akan tetapi karena ia gagal dalam menjalankan tugasnya, dirinya harus menerima kurungan penjara. Kegagalan ini ialah tugas menjaga buah iblis bernama Gomu Gomu yang Sanctuary. Anggota CP0 sendiri tampaknya menyadari mengenai hal tersebut. Mereka juga menyadari jika terdapat salah satu agen dari pemerintah dunia yang melakukan pembelotan dalam hal ini. Ada hal menarik di dalam percakapan yang terjadi di antara mereka. Meskipun bukan menjadi ancaman untuk pihak pemerintah, terdapat agen menyebut jika belum tentu selamat dalam pertempuran. Lalu apa artinya mereka berniat untuk menghabisi Usu dalam One Piece 1018? Dalam manga One Piece chapter 1018 ini juga terungkap jika kekuatan dari buah iblis yang dimiliki oleh Monkey D. Luffy akan mengalahkan Kaido. Pada chapter terbaru ini ceritanya masih melanjutkan peperangan yang terjadi di pulau bernama Onigashima. Dan di chapter ini bisa jadi titik balik pasukan aliansi Luffy dalam One Piece untuk mencapai kemenangan. Di chapter 1018 ini pun terdapat cerita mengenai kebangkitan Roronoa Zoro dan juga Monkey D. Luffy. Sebab sebelumnya Monkey D. Luffy serta Roronoa Zoro masih terlihat terkapar serta tidak berdaya. Sebelumnya, pihak Weekly Shonen Jump serta Manga Plus sudah merilis One Piece chapter 1017 di akhir minggu lalu. Sedikit flashback untuk judul chapter 1017 sendiri adalah perintah. Dalam manga chapter 1017, mulai dengan cover sampul jenis bagi yang tubuhnya berbentuk seperti puzzle. Cerita pun berawal dari karakter utama yang mencoba memerintah para Gifters. Sebelumnya, Gifters pasukan Kaido sudah memakan buah Kibi Dango. Melihat hal tersebut, Queen mengeluarkan haki agar menggetak Otama yang sudah membuat dirinya terhuyung lemas. Kemudian di sana terlihat anggota dua bajak laut topi jerami. Anggota bajak laut tersebut bernama Jinbe serta Franky. Mereka tengah berhadapan dengan dua Tobiropo yang masing-masing bernama Sasaki serta Usu. Selain berhadapan dengan dua Tobiropo, mereka juga tampaknya kewalahan saat mendapat serangan dari anak buah keduanya. Hal serupa pun terlihat dari pihak Inuarashi, di mana ia juga tengah berhadapan dengan Jack yang terlihat kewalahan karena mendapat serangan dari Gifters. Sementara itu, Gifters yang lainnya tengah mencoba membereskan para pengkhianat. Adapun pengkhianat itu ialah Pleasure serta Waiters. Setelah itu, cerita pun kembali ke panggung utama, yakni Nami serta Usopp sedang memberikan semangat kepada Otama yang hendak memberikan perintah. Cerita pun berlanjut dalam One Piece 1018. Bagian terbaru dari One Piece 1018 tampaknya kembali menghadirkan sejarah panjang yang terjadi di masa lampau, yakni munculnya sosok yang legendaris di One Piece. Di chapter 1017 kemarin, kita menyaksikan bagaimana Otama menyelesaikan misi utamanya. Misi utama yang ia punya ialah memerintah para Gifters serta Pleasure yang sudah makan Kibi Dango. Tujuannya adalah agar mereka memihak pada para samurai. Efeknya pun sangat terasa, yakni kekuatan pihak pasukan aliansi mengalami peningkatan yang tergolong drastis. Di sisi yang lain kita dapat melihat mode hybrid yang berasal dari Queen saat berhadapan dengan Sanji. Pada akhirnya, Queen sudah siap melakukan pertarungan secara serius, melakukan perlawanan terhadap salah satu dari trio monster yang ada. Pada chapter 1018 ini, mulai dengan adegan karakter Tama tengah menjadi sasaran dari anak buah Kaido. Mereka melakukan pengejaran terhadap Usopp, Tama, serta Nami.
Untungnya para gifter serta playstyle sudah memakan Ki Bidango hingga berhasil melindungi mereka. Sesudah mendapatkan izin, mereka bertiga pun kabur dengan naik di bagian punggung Speed. Nami pun mengatakan pada Zeus jika mulai saat ini ketiganya adalah rekan. Hal ini pun membuat Zeus merasa sangat senang. Perubahan yang terjadi ini membuat CP0 menganalisa kembali situasi yang ada di Onigashima. Mereka pun sempat menyebut nama dari Wushu. Kita melihat kembali pertarungan Wushu serta Jinbe. Pertanyaannya adalah, mampukah Jinbe mengalahkan Wushu di pertarungan kali ini? Ternyata Wushu sudah sejak lama mengenal Jinbe. Bahkan sejak dia masih menjadi bagian dari Shichibukai. Di chapter 1016 kemarin, kita kemudian melihat situasi terbaru dari pertarungannya. Meskipun Jinbe masih bisa bertahan, namun dia terlihat kewalahan menghadapi serangan dari Wushu dan pasukannya. Ada yang menarik dari pertarungan ini. Ada kemungkinan bahwa Wushu sudah berhasil membangkitkan kemampuan dari buah iblis Zoan Neko Nekonomi model Cybertooth yang dia makan. Buah iblis tipe Zoan adalah buah iblis yang memberikan kekuatan binatang pada mereka yang memakannya. Buah iblis ini akan memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan, terutama kemampuan bertarung. Pengguna buah iblis berjenis Zoan akan memiliki 3 bentuk utama, yaitu bentuk manusia, bentuk hewannya, dan bentuk hybrid alias gabungan manusia dan binatangnya. Banyak yang percaya bahwa mode hybrid adalah mode yang terbaik ketika sedang bertarung. Mode hybrid diyakini menjadi mode terkuat pengguna buah iblis Zoan. Namun yang paling tinggi tentunya mode Awakening. Bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa Wushu sudah berhasil membangkitkan buah iblisnya? Biasanya, form hybrid Zoan masih akan memperlihatkan sisi manusia dari penggunanya. Hal ini bisa dilihat dari bagian bawah wajah seperti mulut yang mempertahankan bentuk aslinya. Sedangkan bagian tubuh lainnya tetap dalam form binatang. Hal ini bisa kita lihat juga dari pengguna Zoan lainnya seperti Kaku, Rob Lucy, Drake, King, atau bahkan Kaido. Namun untuk para pengguna buah iblis Zoan yang berhasil membangkitkan buah iblisnya, mereka akan memiliki bagian wajah dan mulut yang sepenuhnya mirip seperti binatang. Kita bisa melihat para penjaga di Impel Down, dan bentuk tersebut terlihat sangat mirip dengan transformasi yang saat ini diperlihatkan oleh Wushu. Jika memang benar bahwa itu adalah form awakening dari Neko Nekonomi milik Wushu, maka artinya dia sudah melakukan pencapaian yang luar biasa. Selain itu, ini artinya Jinbe tidak akan mudah untuk bisa menang menghadapi Wushu. Memang masih belum diketahui kapan Wushu membangkitkan buah iblisnya, namun ada kemungkinan sudah sejak lama. Ini bisa menjadi bukti bahwa Wushu sudah siap untuk menghadapi siapapun, termasuk Jinbe. Ini juga bisa diartikan bahwa Wushu sudah siap untuk menggeser posisi All-Star yang sekarang. Seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya. Kita nantikan saja ya nakama, sekuat apa kemampuan Awakening Zoan milik Wushu ini. Dan yang terakhir, untuk chapter 1019 sepertinya tidak dapat kita saksikan minggu depan karena adanya break. Oke, sekian dari review One Piece chapter 1018 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you on the next video nakama.